Warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan nikmat sehat walafiat sehingga kita berada di sini untuk mengikuti acara pada hari ini walaupun secara online. Salawat serta salam yang tidak luput kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang saat ini. Yang terhormat kepada Kak Suci Khairani sebagai pemateri kali ini, dan juga yang terhormat Ketua Umum Trust Kang Wahyudin, yang terhormat Ketua Pelaksana Septian Aditya, serta teman-teman peserta USC yang pastinya luar biasa. Meski acara ini harus diadakan secara online, semoga tidak melunturkan semangat kita dan semoga semuanya dalam keadaan yang sehat. Perkenalkan, saya Aulia Nur dari Akuntansi 2019 sebagai moderator pada kali ini. Acara ini merupakan rangkaian keempat dalam pelaksanaan USC 1, di mana susunan acara pada hari ini adalah pembukaan, materi, dan penutup. Untuk memulai acara pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi materi gitu, Bang. Maaf. Oh ya, maaf, Kak. Bagaimana nih kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa panjang lebar, langsung saja kita masuk ke materi dari Departemen Screen Media yang bertemakan mengembangkan minat dan bakat dalam desain grafis yang akan disampaikan oleh Kak Suci Khairani. Sebelum memulai materinya, saya ingatkan untuk semua peserta menyiapkan alat tulis dan apabila ingin bertanya bisa raise hand dan setelah dipersilahkan bisa on mic bertanya langsung kepada Kak Suci Khairani. Izinkan saya untuk membacakan CV materi. Nama Kak Suci Khairani, tempat tanggal lahir Dumai 22 Januari 1998, alamat email sucikhairani@gmail.com, nomor telepon 0813 866 69196, alamat Perumahan Bumi Mutiara Serang Blok F nomor 7. Pengalaman organisasi 2017 sampai 2018 sebagai Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Pertanian, 2016 sampai 2017 sebagai Tirtayasa Research and Academy Society, 2019 Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pengalaman beasiswa dan prestasi 2018 sampai 2019 mendapatkan beasiswa PPA, 2018 mendapatkan juara 3 lomba poster tingkat nasional Fast Food Universitas Udayana, 2018 finalis lomba poster ilmiah tingkat nasional Sriwijaya National Engineering Poster Contest Universitas Sriwijaya. Wah, teman-teman, bagaimana pengalamannya dan prestasinya sangat luar biasa ya. Teman-teman juga dapat melihat di share screen yang telah disediakan. Sebelumnya kita sapa dulu pemateri kita hari ini, yaitu Kak Suci. Halo Kak Suci. Halo. Halo Kak. Bagaimana Kak kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah ya Kak. Bagaimana nih Kak? Sudah siap untuk menyampaikan materinya Kak? Insya Allah siap. Ini kedengeran nggak sih suaranya? Kurang besar Kak suaranya. Nggak usah pakai earphone aja coba ya.
Ya kayaknya jangan pakai earphone deh. Biasanya earphone tuh lebih kecil kalau di Kori. Ini kedengeran nggak? Kedengar. Lebih jelas nggak pakai earphone atau pakai earphone? Apa sama aja? Sama aja, Kak. Coba lagi ya. Tes. Mungkin volume. Saya kedengar. Oke, kita mungkin bisa gedein volumenya masing-masing ya, teman-teman. Laptopnya kali kecil nih suaranya. Soalnya udah paling gede nih volume. Udah kotanya berarti ya dari laptop teman-teman aja ya nanti digedein semuanya. Iya, Kak. Baiklah, tanpa panjang lebar, langsung saja kepada Kak Suci, waktu dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan materi sore hari ini. Ada yang tahu nggak materinya apa? Udah dikasih tahu loh tadi sama moderatornya. Yaitu terkait mengembangkan minat dan bakat dalam desain grafis. Nah, desain grafis ini sebenarnya adalah yang paling inti dari screen media itu sebenarnya adalah desain grafis selain sosial media. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah salam lagi. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulullah ajmain. Yang terhormat pembina UKM Trust Bapak Ria Sudiana MSI, yang terhormat Ketum Trust Wahyudin, kemudian Ketua Pelaksana Septian, dan Panitia peserta OSC 1 2020. Dan terima kasih juga kepada panitia dan peserta yang telah memberikan kesempatan bagi saya menyampaikan pembelajaran tentang screen media pada sore hari ini. Nah, bagaimana kabarnya teman-teman? Masih fokus nggak sore-sore begini? Kabarnya Insya Allah bagus, Kak. Masih Kak. Semangat, Kak. Sebelumnya ada yang tahu nggak screen media itu apa? Mungkin pernah search atau nge-stalk IG Trust atau gimana? Nggak ada yang jawab. Sebenarnya screen media itu kalau di dalam organisasi lain itu namanya Kominfo ya. Pasti udah tahu lah Kominfo itu apa. Terkait sosial media, mungkin orang luar nilainya paling ya megang sosmed atau gimana gitu ya. Nah, screen media, next. PDD. Agak lemot ya, tunggu guys. Nah, bisa dibaca sendiri. Screen media adalah salah satu departemen maaf ya guys, bentar. Screen media adalah salah satu departemen yang bergerak dalam mempublikasikan info terbaru mengenai kegiatan Trust, penyebarluasan informasi melalui media elektronik berupa pemberitahuan di akun Instagram atau media sosial lainnya. Nah, screen media juga berperan sebagai media penyalur aspirasi anggota di bidang desain. Next. Yang pertama kali pasti dari Departemen Kominfo itu yang paling perannya itu pasti dalam hal publikasi ya, terkait kegiatan Trust atau publikasi tentang OSC 1 nih, misalkan kalian kan bisa mendapatkan informasi mengenai kapan diselenggarakannya OSC 1 atau di mana yang diselenggarakannya itu pasti tahunya pertama kali dari sosial media. Nah, juga menyebarluaskan ke semua orang tentang kegiatan Trust, misalkan adanya event-event besar Trust seperti Trustfestival atau semacamnya. Dan kemudian ada informasi. Nah, dari konten yang dipublikasi oleh Departemen Screen Media,
pasti kita mendapatkan informasi kan. Nah, dari publikasi itu diperoleh informasi mengenai kegiatan apa nih yang akan dilaksanakan oleh UKM Trust, seperti itu. Dari publikasi kita mendapatkan informasi, atau mungkin kita juga yang megang akun Trust nih, misalkan kita juga bisa mendapatkan informasi mengenai kegiatan UKM lain nih, atau mungkin kegiatan dari organisasi lain. Nah, kita dapatkan informasi dari sosial media juga. Nah, kemudian eksistensi. Pasti kalau misalkan kita punya sosial media pribadi nih, mau nge-share abis jalan-jalan nih misalkan ke pantai. Nah, kan biar eksis tuh ya, biar dikenal oleh masyarakat di dunia, di apa nih, misalkan di luar lah, teman-teman tahu nih dia abis ke pantai, kan eksis ya. Nah, begitu juga organisasi harus adanya eksistensi, seperti itu. Kemudian relasi. Kenapa saya bilang sosial media itu bisa membentuk relasi? Contohnya seperti kita UKM Trust nih berteman dengan UKM penelaran lain, seperti di Kalimantan mungkin ada UKM penalaran ya. Kemudian Sebanten mungkin, atau kita bisa menjalin pertemanan antar MITI cluster, MITI KM. Kemudian dari sosial media juga kan pertama kali orang mungkin ngontaknya lewat Instagram ya, karena mendapatkan kontak WA itu mungkin cukup sulit. Pertama kali mungkin menghubunginya lewat Instagram, seperti itu, atau lewat sosial media lainnya. Kemudian dari situlah bisa membangun relasi antar UKM dan organisasi lain. Next. Nah, ada nih peran yang paling penting dari screen media selain sosial media. Adanya yang dipublikasi itu pasti kita bikin konten dulu kan ya. Kita bikin konten dulu, kita bikin desain dulu, dan bikin yang namanya desain yang layak lah untuk dipublikasi dan menyampaikan informasi. Nah, di dalam Departemen Screen Media ini ada desain grafis nih, pelatihan desain grafis atau coaching klinik, di mana nanti pelatihnya adalah orang yang memang sudah berpengalaman di bidang desain atau pernah mengikuti lomba desain grafis. Nah, output dari pelatihan desain grafis ini adalah harus mampu menghasilkan karya. Yang saya bilang sini mampu menghasilkan karya dari kita latihan terus, kemudian ikut coaching klinik terus, kemudian diulang lagi di rumah, dan diulang lagi, kemudian diulang terus, sehingga bisa menghasilkan karya. Nah, dari karyanya tadi, layak tuh kita publikasi ya teman-teman, layak dipublikasi, minimal ada pernah desain name tag dalam kegiatan, atau mungkin desain sertifikat, atau mungkin desain pamflet, poster. Nah, dari karya yang dipublikasi dan dari yang kita terus belajar nih, belajar desain, kemudian kita coba nih ikut serta dalam lomba. Nah, dari ikut serta lomba ini tentulah akan mendapatkan penghargaan, kemudian bisa jalan-jalan gratis, dan tentunya karena mungkin teman-teman bosen nih menangnya di LKTI terus, maunya di poster lah, poster ilmiah misalkan. Bisa coba nih ikut variasiin, karena sebenarnya poster itu nggak cuma info aja ya, ada poster ilmiah, atau rata-rata LKTI ketika semifinalnya itu kan menggunakan poster ya teman-teman. Jadi pentingnya desain grafis tuh banyak gitu fungsinya. Dari ini background yang kalian pakai aja kan dari desain gitu. Kemudian postingan-postingan IG itu kan dari anak desain gitu. Next. Nah, ini adalah contoh beberapa poster yang pernah saya ikut sertakan lomba, yang itu ada tentang kantong plastik, kemudian tentang debus. Debus ini pertama kali saya ikut lomba poster, dan alhamdulillah langsung juara 3 ya teman-teman, juara 3 di Universitas Udayana.
Dan yang sebelahnya ini poster ilmiah. Kemarin pernah lomba di Universitas Sriwijaya. Dan kalau misalkan teman-teman nanti anak fundraising ya, ikutan bisnis plan. Nah, di dalam bisnis plan itu pasti ada bisnis model canvas dan itu perlu desain juga. Kemudian desain produk atau mungkin yang lainnya. Dan dari desain ini sebenarnya bisa menghasilkan uang, contohnya kayak buka usaha desain untuk wisuda atau untuk orang minta bikinin CV atau semacamnya. Dari situ bisa menghasilkan uang loh teman-teman. Jadi jangan ragu buat belajar desain karena untungnya tuh banyak banget serius. Selain bisa mengasah soft skill juga bisa menghasilkan uang, itu pentingnya. Next. Nah, ada tips dan trik desain nih. Teman-teman jangan lupa dicatat ya. Yang pertama, pasti perhatikan penggunaan font. Nah, kenapa Teteh bilang perhatikan penggunaan font? Karena ketika misalkan ada 5 jenis font yang terdapat di dalam poster nih, agak gimana gitu nggak sih liatnya? Ada yang modelnya keriting-keriting atau bulat-bulat atau balok-balok di dalam satu desain, terus kita lihat kurang estetik gitu kan ya. Namanya juga hasil desain itu pasti keindahan, bagaimana orang lain melihatnya, wah bagus nih desainnya, konsisten nih tulisannya seperti itu. Cukup 2 jenis font saja ya teman-teman. Misalkan untuk judulnya kita pakai font yang agak estetik lah ya, anak sekarang bilangnya estetik. Gunakan font misalkan yang agak seperti kaligrafi misalkan, kemudian penjelasannya bisa digunakan font yang biasa-biasa aja. Kemudian yang kedua adalah perhatikan penggunaan warna. Nah, sekarang kan lagi hits nih penggunaan warna itu, misalkan seperti warna-warna pastel tuh, atau warna-warna nude yang soft-soft atau kalem-kalem. Kalau misalkan mau full color, sesuaikan aja. Kemudian perhatikan kerapian dan keindahan. Yang saya bilang di awal tadi, kenapa memperhatikan kerapian dan keindahan, namanya juga desain ya. Desain itu pasti output atau hasilnya adalah dilihat oleh orang-orang banyak gitu ya. Dilihat oleh orang-orang banyak, kemudian rapi enggak, kan banyak yang lihat ya pasti. Diperhatikan juga kerapian dan keindahannya. Tata letaknya, misalkan kita mau naruh foto pemateri nih, miring-miring kan nggak enak gitu ya lihatnya. Jadi perhatikan tata letak dan keindahan dari desain, simetris atau tidak. Kemudian ini nih yang paling penting juga adalah perhatikan ukuran file. Nah, kenapa ukuran file harus diperhatikan? Karena kalau misalkan teman-teman sudah pernah mencoba menggunakan aplikasi Photoshop atau Adobe Illustrator, itu ketika mengekspornya harus dengan kualitas yang baik ya, karena kan nantinya akan di-share, kemudian orang-orang kan akan mendapatkan informasi dari desain tersebut, sehingga perlunya adanya kualitas yang HD lah ya, kalau misalkan dari film-film HD 1080 pixel ya kalau nggak salah kalau HD itu. Dan next. Halo Kak Suci, maaf nih Kak, mau ganti share screen dulu ya Kak. Share screen-nya blur. Ya. Oh iya. Iya, pada blur ya. Bentar ya teman-teman. Apa kecepatan? Enggak, share screen-nya blur. Tidak terlihat oleh teman-teman yang lain. Aku mau ganti share screen dulu ya. Maaf Kak. Silakan Kak. Udah. Ini dilanjut ya. Yang kedua ada tips dari desain feed IG nih. Ini sebenarnya
paling sederhana sih dari poster, karena ukurannya juga kecil, rasionya 1:1. Kalau di Photoshop itu boleh pakai perbandingan, pakai 10 cm banding 10 cm saja. Kalau misalkan ukurannya 100 cm banding 100 cm itu yakin laptop kalian pasti nge-lag, apalagi RAM-nya yang kecil. Kalau misalkan RAM-nya di atas 16 GB mungkin boleh pakai ukuran 100 cm banding 100 cm. Kemudian sama dengan tips dan trik desain pada umumnya, keselarasan, di mana nanti kan karena memang tujuannya dilihat oleh banyak orang ya, pasti keindahannya diperhatikan kalau desain itu, keterkaitan warna dan desain antar posting satu dengan postingan lain. Kalau misalkan teman-teman suka nge-stalk IG Trust itu kan background-nya sama semua kan. Nah, itu sudah dikonsep sebenarnya. Dikonsep satu desain untuk setiap postingan biar orang setiap nge-stalk IG Trust itu wah bagus ya. Warnanya selaras semua, terus sama semua. Kemudian ekspor. Nah, sama kayak tadi, ekspor ini berhubungan dengan kualitas dari desainnya. Gunakan high quality agar desain yang dihasilkan lebih jernih. Contohnya tadi ketika ekspor, lebih baik menggunakan kualitas 1080 pixel atau yang paling tinggi lah kualitasnya biar nanti ketika dilihat hasilnya nggak blur gitu loh. Informasinya tersampaikan dengan jelas, kemudian dan tulisannya jelas, kalau fotonya kemudian warnanya lebih tajam dan lebih bagus gitu loh dilihatnya. Udah, next. Nah, udah sampai sini aja ya. Kalau misalkan ada yang mau nanya, silahkan. Jangan malu karena kita seumuran kok, tenang aja. Diskusi aja ya, sifatnya. Kaul, udah ada yang raise hand tuh. Kaul. Udah ada yang raise hand. Ya, Dian Reza Azumra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Kang Teh, nggak bisa on cam karena jaringannya juga kalau dinyalain jelek. Saya Dia Reza Zahra dari Agroekoteknologi 2019. Izin bertanya Teh, kan biasanya kita ngedit di beberapa aplikasi misalnya kayak PixArt atau Canva ya Teh ya. Kan di situ kita bisa nambahin stiker ya Teh ya. Kalau misalnya kita lombakan, itu stikernya termasuk itu kan termasuknya desain orang lain ya Teh ya. Itu saat dilombakan kan ada beberapa lomba yang minta untuk desain kita tuh dibuat orisinil buatan kita ya. Kalau kita tambahin stiker-stiker seperti itu Teh, apakah diperbolehkan ya? Itu saja pertanyaan dari saya Teh. Ya. Terima kasih, Dian. Ini dijawab langsung apa gimana? Mungkin dijawab langsung aja Teh. Awalnya mungkin terkendala sinyal. Tadi dia nanya kalau ditambahkan stiker boleh nggak ya kalau ikut lomba, ya kan? Pertanyaannya. Sebenarnya kalau di lomba, Teteh belum pernah sih nyantumin stiker yang dari bikin orang gitu. Sebaiknya jangan mengikut sertakan karya-karya orang di dalam, karena kan emang setiap ketentuannya itu pasti karyanya harus original kan, original.
Jadi sebaiknya karena itu hak cipta juga ya, sebaiknya jangan ja- jangan menampilkan yang bukan. Halo, tes. Jelas, jelas. Iya nih, kayak tiba-tiba nge-live ya, bentar. Maaf, tadi terkendala sinyal kayaknya. Nah, jadi usahakan memang semuanya karya kita gitu loh yang ditampilkan, karena memang nanti takutnya dipertanggungjawabkan ya, Dian. Kalau buat lomba poster ya. Terima kasih Teh atas jawabannya. Ya, Dian sama-sama. Dari Riza Ramadhani, langsung open mic aja Riza. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Riza Ramadhani dari Pendidikan Kimia 2019. Mau izin bertanya Kak Suci, sebenarnya aku berminat sama desain, cuman bingung kadang mulainya dari mana. Kayak pelajari dulu tools-tools dari masing-masing aplikasinya kayak Canva, Photoshop gitu-gitu, atau langsung action-nya aja gitu. Kayak langsung kotak-katik itu aplikasinya sendiri. Terus dari kakak sendiri, apakah ada saran mengenai aplikasi desain apa yang cocok buat pemula yang gampang gitu dipahami? Terima kasih, Kak. Ya. Ini berbagi pengalaman aja ya. Pengalaman Teteh sebenarnya pengen banget bisa desain itu dari SMP, ini jujur. Terus karena emang gak ada tuntutan buat menghasilkan desain ya, jadi nggak bisa nge-start di situ-situ aja. Jadi ketika kuliah terus masuk TRAS gitu loh, masuk TRAS kemudian masuk departemen screen media, disuruh ngerjain ini kan harus bisa ya karena tugas ya. Kemudian langsung eksekusi aja gitu loh, pelajarin di YouTube, langsung eksekusi. Desainnya kemarin langsung terjunnya ke Photoshop sih, karena nggak ada aplikasi lain gitu loh. Langsung terjun ke Photoshop, belajar di YouTube, itu murni belajar banyak kan di YouTube sih. Cari-cari aja di YouTube, banyak tutorial. Misalkan yang basic aja dulu, misalkan cara pembuatan sertifikat, atau masukin tulisan dulu, atau belajar gimana caranya masukin foto, atau ganti background, kan itu basic ya. Kalau misalkan mau yang lebih cepat, biasanya kan orang menggunakan aplikasi kayak Canva atau PixArt mungkin ya. PixArt aja sekarang udah rumit sih sebenarnya. Udah mirip-mirip Photoshop. Jadi intinya kita tuh emang harus memaksakan diri sendiri sih sebenarnya. Jangan cuma pengen banget bisa desain tapi nggak gerak-gerak gitu. Dari SMP ini nggak gerak-gerak, jadinya nge-stuck gitu. Kemudian masuk TRAS dan alhamdulillah sampai bisa ikut lomba poster tingkat nasional kemudian menang gitu. Jadi perbanyak aja belajar dari diri sendiri, dari YouTube, bisa streaming sendiri kan. Langsung eksekusi aja nggak masalah sih sebenarnya. Kalau ada niat seperti itu, Riza. Ya baik, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Yes. Baik, terima kasih Kak Suci atas jawabannya. Yang penting ada langsung eksekusi ya Kak ya. Dan pertanyaan selanjutnya boleh kepada Cornelius. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Cornelius Tona. Mau nanya nih Kak, kalau misalnya dalam hal desain grafis itu kan, dalam pembuatan poster misalnya kan itu pasti harus ada ide ya. Nah, idenya itu biasanya susah tuh kalau bagi saya dalam hal menentukan ide. Kayak misalnya menentukan fontnya, menentukan backgroundnya, dan menentukan misalnya gambar seperti apa. Nah, saya mau nanya, bagaimana ya cara menemukan inspirasi dari idenya buat dituangkan dalam hal desain grafis itu bagaimana ya Kak? Terima kasih Kak. Langsung dijawab semua kan ini sistemnya? Boleh, terserah Kakak mau ditampung dulu boleh, langsung dijawab juga boleh. Langsung dijawab aja lah ya.
biar nggak nampung-nampung. Oke, Kak. Nah, Cornelius kan hanya cara menemukan inspirasi ya atau ide. Sebenarnya kalau desain ini kan harusnya imajinasinya tinggi ya. Terus mungkin kalau teman-teman yang udah biasa kebanyakan halu bisa nih dituangin. Jadi biasanya kalau Teteh sendiri nyari inspirasi itu mungkin dari kita cari-cari di desain orang misalkan. Ada banyak desain nih, banyak desain. Misalkan kita mau ngambil warna ini bagus juga loh buat ditampilin desain kita. Terus cari lagi nih desain orang lain. Bagus juga nih kalau dimasukin ini. Nah, di combine gitu loh. Tapi jangan niru desain orang ya. Caranya emang kayak gitu sih. Nyari inspirasi dari karya-karya orang. Cuma bukan mengcopy ya. Ingat jangan mengcopy karya orang. Ngambilnya dikit-dikit tata letaknya begini nih, bagus nih. Jadi saya pengen terapkan lah di desain saya. Kemudian cara dia memberikan warna seperti ini nih. Yang desain lain ya, dari banyak desain itu, terus kita cobalah kombinasikan dengan imajinasi kita seperti itu, Cornelius. Jangan niru ya, tapi hak cipta soalnya. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya Kak. Iya, sama-sama. Baik Kak, untuk pertanyaan selanjutnya dari Fatimah Azahra. Hai Fatimah, boleh dinyalakan mic-nya? Iya Kak, aku dari kelompok 14, Fatimah Zahra, ingin bertanya, kalau misalnya kita misalnya kan bingung nih, mau milih warna, terus misalnya kalau misalnya warnanya sama, kayak pink sama pink muda, pink tua, kan takutnya kayak nyatu gitu kan. Terus misalnya mau pakai merah sama biru, nah cara cari warnanya yang biar seton itu gimana ya Kak? Kan takutnya kayak nabrak banget tuh. Makasih Kak. Cara cari warna biar satu ton. Gini sih, sebenarnya kalau desain ini sesuai selera ya sebenarnya. Cuma kita lihat dulu nih, misalkan merahnya nyala banget, terus dicampur lagi sama kuning nyala, kan agak gimana gitu ya. Mungkin kalau Fatima udah pakai aplikasi apa? Udah pernah pakai AI, pernah, Photoshop juga pernah. Nah kan kita kayak sharing aja ya. Nggak apa-apa, nyalain aja mic-nya. Kan di bagian warna tuh, kan diklik tuh biasanya. Ini agak ngeraba-raba nih, nggak enak. Pas coaching klinik nih enak nanti nih, kalau udah masuk kelas. Nanti dilihat tuh kan dari warna itu loh, tahu kan? Pas ngeklik, double klik warna di bagian warna, kan bisa diturunin tuh, biar lebih soft warnanya biasanya. Oh, jadi yang di situ-situnya aja ya? Iya, yang warnanya soft lah, jangan terlalu ngejreng banget. Diturunin aja, kemudian disesuaikan kayak desainnya. Desain trust tuh bagus tuh, belakangnya Fatima, backgroundnya. Itu kan nggak terlalu nyala banget kan ya. Nah gitu diturunkan aja nanti. Jangan ngejreng, campur ngejreng, agak perih gitu loh yang liatnya. Nanti masuk screen ya, biar tahu. Iya Kak, makasih ya Kak. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih Fatima atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya, adakah yang ingin bertanya lagi? Sudah ada tuh yang raise hand, Aul. Oh iya, ada nih yang raise hand dari Syafa Al-Ghifari. Hai Syafa, boleh dinyalakan on mic-nya? Baik, bismillah. Izin bertanya Teh, perkenalkan nama saya Muhammad Syafa Al-Ghifari dari kelompok 3. Pertanyaannya terkait pengambilan gambar dari internet kan banyak mengandung hak cipta ya, Teh ya. Nah, yang saya tanyakan itu situs-situs penyedia gambar gratis apa saja ya Teh, termasuk situs PNG yang bisa digunakan secara komersial gitu Teh. Termasuk karena saya ingin membuat semacam lomba gitu, bingung mencari gambar yang lisensinya itu gratis gitu. Terima kasih Teh.
Ya, terima kasih. Ini panggilannya Syafa atau Gifari? Syafa. Agi teh. Syafa Agi. Iya. Nah, makasihnya Agi. Mau nanya dulu nih, sebelumnya Agi udah pernah ikut lomba belum? Udah teh. Udah. Terus kemarin makanya asli desain sendiri atau ngambil dari internet atau gimana? Waktu itu saya sempat mengambil rancangan dari lomba mana ya? Dari LIPI gitu. Jadi ada rancangan gitu, saya ikutin gitu rancangannya dikit-dikit gitu, sama kombinasikan sama ide gitu teh. Sebenarnya kalau misalkan ngambil di internet buat lomba, teteh nggak nganjurin ya. Takutnya emang hak cipta. Tapi ada web namanya freepik.com. Itu tuh nyediain karikatur, vektor-vektor yang gratis. Kalau misalkan untuk lomba jangan dipakai deh kayaknya mah. Hak cipta Kalau kan. Pixabay, Karena kalau Pixabay teh, maaf, pixabay.com. Pixabay. Itu dalam bentuk PNG ya biasanya formatnya? JPG kalau nggak salah. Kalau dicoba aja akses Freepik. Cuma kalau lomba jangan digunain itu. Karena kalau lomba harusnya kan emang semuanya murni karya kita kan, baik dari vektornya, animasinya. Itu kan nanti takutnya, khawatirnya dipertanggungjawabkan seperti itu. Siapa? Gifari Agi. Kalau PNG nggak tahu ya teh. Saya masih kesulitan sih PNG itu. Ini animasinya ya? Apa? Iya, kalau hapus latar belakang itu susah juga tuh. Kalau PNG kan gampang. Latar belakang putihnya gitu. Makanya aplikasi apa? PixArt. PixArt. Kalau dari Photoshop kan gampang ya, tinggal di-select terus dihapus. Udah belajar Photoshop? Belum. Agak ribet sih itu. Coba-coba ya. Iya sih, emang agak ribet. Sama laptopnya nggak mendukung. Ya. Belajar aja dari YouTube terus-terusan. Langsung dieksekusi. Itu bisa kok lebih gampang lagi sih menurut Teteh cara ngapus background-nya lewat Photoshop. Langsung eksekusi aja pokoknya kalau desain mah. Ya. Baik teh. Itu Freepik ya. Tapi kalau kalau buat lomba jangan deh. Mending bikin walaupun biasa-biasa aja, mending karya sendiri kan. Daripada bagus banget tapi karya orang lain. Baik teh, terima kasih. Ya, sama-sama. Wah, baik teh. Jadi lebih baik untuk karya yang ngambil dari internet itu dari website Freepik, dan lebih baik untuk membuat desainnya sendiri ya Kak. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya boleh kepada Al-Kamilah, dipersilakan. Ya, suara saya terdengar tidak? Kedengar, tapi kurang besar deh suaranya. Oh iya, bentar. Cek. Sudah terdengar belum? Sudah terdengar? Sudah. Ayo. Baik Kak, perkenalkan saya Gia dari kelompok 6. Ingin bertanya, sebenarnya beberapa Yeay! Mana bagus nggak? Lah jelek amat. Iya, lanjut. Beberapa bulan kemarin, belakang 2 bulan kalau tidak salah, saya sempat ingin memulai untuk mendesain poster dan ikut lomba poster gitu. Dan saya sudah mencoba software CorelDRAW, sudah mencari-cari fungsi-fungsi toolsnya sendiri. Nah, saat itu ternyata aktivasi CorelDRAW-nya sudah habis 30 hari. Nah, saya pengen nanya ke Teteh, selama desain dari SMP ya Teh, ada nggak sih kendala dari software-nya sendiri nih? Kayak misalnya kan kayak Adobe Illustrator ataupun Photoshop, CorelDRAW itu kan nggak gratis ya Teh. Pasti harus ada aktivasi dengan ya bayaran yang lumayan. Nah,
saya pengen tanya ke Teteh, itu kira-kira ada nggak sih solusi yang tepat atau apapun saran untuk saya bisa tetap lanjut ngedesain dari software yang kayak CorelDRAW dan segala macamnya Teh. Begitu Teh kira-kira. Iya, Dek. Iya. Gitu ya. Ya, sama-sama. Ini sistemnya tanya aja ya, saling tanya. Oh ya, Gia. Iya. Pakainya CorelDRAW aja kemarin atau ada aplikasi lain? Iya, kemarin nyobanya CorelDRAW aja. Itu benar-benar sebulan terus nggak bisa dibuka lagi atau gimana? Kan 30 hari ya aktivasi gratisnya itu Teh. Jadi ya udah setelah 30 hari udah nggak bisa fitur-fiturnya terbatas gitu Teh. Jadi nggak bisa semua fitur saya coba setelah 30 hari. Itu download sendiri ya? Apa gimana? Iya, di download sendiri. Install sendiri. Ya. Harusnya sebelum install nih harus di-crack. Pernah denger orang nge-crack aplikasi nggak? Iya, itu udah sering Teh. Maksudnya udah berkali-kali saya uninstall terus crack lagi dan tetap kedeteksi kalau itu tuh crack gitu loh softwarenya. Nah, itu ada nggak sih Teh pasti cara dari Teteh atau enggak? Saya minta saran aja gitu. Teteh ini aplikasinya udah berapa tahun ya? Udah 3 tahun apa 2 tahun dan alhamdulillah masih bisa dibuka. Sebenarnya di kesalahan nge-crack sih. Kalau yang kayak gitu tuh di kesalahan nge-crack, nge-cracknya bener atau enggak, terus nge-cracknya pakai apa? Ya nyari-nyari kode cracknya di Google aja Teh. Itu biasanya nge-crack itu pakai, coba download Adobe Universal Patcher. Oh iya ya, saya tulis dulu. Terus Teh? Nah di cracknya lewat situ tuh, kemarin Teteh nge-cracknya pakai itu dan alhamdulillah sampai sekarang masih bisa dipakai. Emang yang awalnya kan Teteh minta aplikasinya sama kakak kelas nih. Nah kakak kelasnya malah nggak bisa gunain karena emang kesalahan nge-crack. Sekarang dia nggak bisa gunain lagi dan aplikasinya kadaluarsa. Dari situ kesalahan nge-cracknya. Pokoknya yang begini-gini tuh bisa dipelajari otodidak sebenarnya. Trial and error sih kayaknya kayak gini tuh. Iya. Karena emang kesalahan nge-crack. Coba cari cara nge-crack biar nggak kadaluarsa gitu di YouTube atau di Google. Tapi enakan belajar tuh sebenarnya dari YouTube sih. Iya. Kemarin juga saya tutorialnya ya otodidak dari YouTube sih Teh, sama kayak Teteh aja gitu. Semuanya belajarnya dari YouTube sekarang. Ya. Ya sudah. Makasih Teh atas jawabannya. Iya, sama-sama. Baik nih teman-teman, adakah yang ingin bertanya lagi? Udah ada tuh Ul, Siti Azahra. Udah raise hand. Iya. Hai Siti Azahra, boleh dinyalakan mikrofonnya ya. Iya, kedengar nggak? Terlalu kecil suaranya. Kekecilan suaranya. Agak diperbesar coba deh. Mungkin coba nggak usah pakai earphone deh, Zahra. Halo? Iya, halo Zahra. Biasa kita ketik aja di room, nanti dibaca. Oh iya. Suaranya malah nambah hilang ya. Boleh pakai earphone juga. Ya udah cukup kok. Silakan pertanyaannya Zahra. Suaranya terdengar? Iya, dengar. Maaf, saya mau nanya ya, Teh. Tadi kan banyak yang nanya seputar animasi. Kan seharusnya sebaiknya itu kan nggak ngambil dari internet ya, tapi namanya sebuah desain itu kan kadang perlu sebuah animasi atau gambar gitu kan buat pemanis dan tercantik gitu kan.
Nah, kalau saya mau nanya, kalau Teteh sendiri buat ngebikin si animasinya itu lewat aplikasi apa ya? Kadang buat bikin animasi sendiri kayak misalkan binatang atau benda hidup atau benda mati itu kan susah ya kalau misalnya di HP atau di laptop di PC sendiri. Jadi saya mau nanya, Teteh, saran Teteh kalau misalnya mau buat animasi sendiri itu lewat apa ya Teh? Cukup. Ya Zahra, terima kasih pertanyaannya. Biasanya Teteh itu menggunakan untuk pembuatan animasi menggunakan aplikasi Adobe Illustrator. Nah itu tuh sebenarnya lebih apa ya? Lebih gampang gitu loh pen tool-nya, lebih elastis lah istilahnya ya dibandingkan Photoshop. Karena emang aplikasi buat vektor itu emang Adobe Illustrator sih. Udah pernah pakai AI atau belum, Dek? Belum Teh, cuma pernah buka aplikasinya tapi belum benar-benar dipelajarin secara dalam gitu. Iya nanti banyak-banyakin eksekusi dan belajar via YouTube sih sekarang, mau otodidak ya kebanyakan. Biasanya pakai AI, atau mau lebih gampang lagi biasanya kadang Teteh juga pakai dari makhluk hidupnya nih, diikutin tuh polanya. Nah, kayak ngebikin vektor orang nih misalkan, kan diikutin kan dari fotonya, diikuti polanya, kemudian didesain seperti itu. Kalau mau lebih gampang lagi ya, pakai itu. Cuma kalau misalkan untuk sekedar share di sosial media nggak masalah sih ngambil animasi dari web seperti itu. Kalau misalkan dari lomba ya, Teteh nggak sama sekali jangan diambil karya orang kalau buat lomba. Kalau cuma buat postingan di IG aja sih nggak masalah sih. Mau ngambil animasi dari internet. Pakai AI ya coba. Ya, Dek. Makasih Teh jawabannya. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih Azra atas pertanyaannya. Selanjutnya, untuk pertanyaannya, adakah yang ingin bertanya lagi? Bagi teman-teman yang masih kepo-kepo tentang desain grafis, boleh langsung ditanyakan dan dinyalakan on mic-nya ya. Wah, nih. Kayaknya sudah cukup ke pertanyaannya, sudah nggak ada yang lagi yang ingin bertanya. Oke, berhubung waktunya sudah mau habis. Demikianlah acara diskusi pada sore kali ini yang membahas tentang mengembangkan minat dan bakat dalam desain grafis. Selanjutnya, sebelum saya menutup sesi ini, saya akan mencoba. Maaf, Kak. Itu cuma berbagi, sepertinya tidak bertanya. Oh, iya. Dilanjut saja, Aul. Oke, baik teman-teman. Saya tutup acara sesi pertanyaannya ya. Belum kan? Tes, bagaimana Aul? Mohon ditunggu sebentar ya teman-teman, sepertinya moderatornya terkendala.
Maaf ya teman-teman, ada sedikit gangguan internetnya. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah acara diskusi pada sore kali ini yang membahas tentang mengembangkan minat dan bakat dalam desain grafis. Selanjutnya, sebelum saya menutup sesi ini, saya akan mencoba menyimpulkan keseluruhan materi yang sudah disampaikan kali ini. Pada materi kali ini dapat saya simpulkan bahwa screen media adalah salah satu departemen yang bergerak dalam mempublikasikan info terbaru mengenai kegiatan TRUST, menyebarluaskan informasi melalui media elektronik berupa pemberitahuan di akun Instagram atau media sosial. Adapun publikasi informasi, eksistensi, dan relasi merupakan fungsi dari sosial media bagi organisasi. Adapun peran penting dari screen media, yaitu sebagai pelatihan desain grafis coaching klinik, mampu menghasilkan karya, terus berlatih, karya dapat dipublikasi, serta dapat ikut serta lomba dan mendapatkan penghargaan dan jalan-jalan gratis. Sebelum kami tutup, kami mengucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah berbagi ilmunya kepada kita semua. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mungkin ada sepatah atau dua patah kata yang ingin disampaikan pemateri sekaligus sebagai closing statement pada materi kali ini. Kepada Kak Suci dipersilahkan. Ya, intinya kalau benar-benar pengen banget itu langsung dieksekusi aja, langsung dipelajari, nggak usah nunggu-nunggu diajari orang, langsung eksekusi pokoknya mah. Nggak usah terlalu dipikirin, susah banget. Emang awal tuh pasti enek banget lihat aplikasi serumit itu sebenarnya. Tapi kalau dipelajari terus, enggak kok, insya Allah bisa. Pelajari terus, secara otodidak juga bisa. Dan nggak usah mikir susahnya dulu, insya Allah bisa. Kalau namanya juga kalau belajar semuanya apa yang nggak bisa nggak sih? Kalau belajar pasti semuanya bisa. Terus ini mohon maaf juga yang nggak maksimal, soalnya kalau desain itu kan enaknya belajar langsung ya. Kalau cuma materi-materi gini kan kurang maksimal. Nanti semoga aja pandemi berakhir, pasti ada kegiatan coaching klinik di mana kita langsung eksekusi menggunakan komputer, langsung diajarkan gimana step-stepnya yang jelas, nggak nerawang gini kan, ini kan agak nerawang gitu ya. Jadi tetap di trust, kalau misalkan benar-benar mau bisa desain, sungguh-sungguh belajar, lihat di YouTube, terus kan trust ini cuma wadah ya, paling ngasihnya ya coaching klinik paling berapa pertemuan mungkin, sisanya kan kita sendiri ya. Yang menentukan kita bisa atau enggak tuh kan kita sendiri gitu loh. Jadi belajar terus, intinya emang harus terus belajar dan jangan cuma wacana mau-mau doang. Oke. Ya, udah itu aja. Baik. Baik, terima kasih banyak Kak Suci atas penyampaian closing statement-nya. Selanjutnya yaitu sesi dokumentasi, kepada tim PDD dipersilahkan. Oke, semuanya siap ya? Slide pertama dulu nih. 1, 2, 3. Oke, slide kedua ya. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Yuk yang slide keempat siap? Gaya semuanya. 1, 2, 3. Oke. Slide kelima. 1, 2, 3. Oke, udah. Terima kasih. Baik, terima kasih tim PDD. Selanjutnya ada penyampaian
tugas dari Kang Udin. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Aul. Namun sebelum saya menjelaskan, mungkin nanti akan ada pemaparan dari Departemen Screen Media terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian setelah Departemen Screen Media, nanti akan ada informasi terkait kelanjutan tugas dari saya. Halo Kak Putri. Ya, halo. Ya, silakan Kak Putri. Ya, langsung aja kali ya. Bisa di-share screen tidak itunya? Iya, bisa. Bentar ya. Oke. Teman-teman jangan ini ya, jangan bosan. Kita akan ada games hari ini. Udah kelihatan? Lagi loading sepertinya Kak Putri. Udah belum? Oke, udah. Silakan. Oke, bentar ya. Ya, ini Tata jelasin sedikit untuk tugasnya, yaitu membuat desain feed Instagram. Ini udah tertera, ada deadline-nya, dari hari ini sampai 12 November 2020, jam 8 malam. Dan ini sifatnya individu. Sebelum saya bacain buat format dan ketentuan tugasnya, jadi untuk desain feed Instagram ini tidak wajib ya, jadi kalian boleh mengerjakan atau tidak, tetapi untuk yang mengerjakan, jadi nanti akan ada reward-nya gitu dari kita. Untuk formatnya, yang pertama, feed Instagram dibuat sesuai dengan format yang diberikan, yang akan saya bacakan. Nah, yang kedua, peserta dibebaskan untuk memilih jenis aplikasi apapun untuk membantu dalam membuat desain feed Instagram. Kalian boleh pakai laptop ataupun HP. Yang ketiga, untuk ukuran feed Instagramnya itu biasanya 1080 x 1080 pixel atau rasionya 1:1. Nah, di dalam desain feed Instagramnya itu ada beberapa hal yang harus tertera. Nah, yang pertama itu ada logo Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, logo UKM Trust, nama kabinet kepengurusan, terus ada sosial media UKM Trust itu apa aja. Nah, untuk yang tertera 4 ini nih, Tata udah sediain Google Drive-nya, jadi kalian bisa akses di sana logonya. Terus di sini juga ada contoh feed Instagram-nya, jadi kalian bisa lihat contohnya di situ juga. Ada logo UKM, trust-nya, sama nama kabinet kepengurusannya. Nah, yang keenam, desain dibuat berdasarkan kreativitas masing-masing dan dilarang melakukan plagiat atau meniru karya orang lain. Yang ketujuh, pengiriman tugas akan dilakukan melalui Google Form. Ini udah tertera link-nya. Yang kedelapan, upload hasil karya kalian di Instagram masing-masing dan tag Instagram UKM Trust, @trust_untirta. Hasil karya dengan like terbanyak akan mendapatkan penghargaan. Jadi sebelumnya kan Teteh udah kasih tahu kalau tugas ini tidak bersifat wajib, tapi buat kalian boleh mengerjakan tugasnya. Nah, nanti kalian upload hasilnya. Nah, dari hasil like terbanyak upload tugas kalian itu, nanti ada reward dari kita gitu. Cukup sekian, ada yang mau ditanyain? Gimana sama teman-teman, ada yang mau ditanyain? Kak, izin bertanya. Ya, nama saya Hafid Rizky dari kelompok 19. Ini temanya bebas atau gimana? Bebas, kreativitas kalian aja. Saya nggak menuntut kalian buat temanya kayak gimana. Warnanya juga kalian bebas yang nentuin kayak gimana. Jadi tema ataupun warnanya kalian yang menentukan. Tidak ditentukan oleh kita. Oke. Baik, Kak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau nanya? Cukup kayaknya ya, kalau nggak ada yang nanya. Boleh dikembalikan ke Kak Wahyudin, silakan. Oke, terima kasih Kak Putri. Baik, teman-teman, saya mohon izin melanjutkan terkait pemaparan tugas ya.
Tapi sebelumnya teman-teman masih semangat tidak? Masih, Kak. Ya, masih Semangat. semangat ya sore-sore. Oke. Masih, Kak. Harus semangat. Sebelumnya untuk yang bertanya terkait presensi, nanti ada presensi, cuma nanti akan diberikan di akhir ya, tunggu saja. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai tugas, teman-teman. Atas beberapa pertimbangan dari kami, melihat daripada aspirasi teman-teman semua, keluhan daripada teman-teman semua, jadi kami pengurus mempertimbangkan terkait tugas. Jadi mohon untuk disimak baik-baik oleh teman-teman. Jadi keputusan yang terbaru ini terkait tugas bahwa kami memproyeksikan tugas untuk sebagai syarat kelulusan itu hanya ada 3 tugas. Ya teman-teman. Jadi sebagai indikator kelulusan, kami hanya memproyeksikan tugas, hanya ada 3 tugas. Yang pertama adalah deskripsi diri dari HRD. Yang kedua adalah perencanaan wirausaha dari fundraising, dan yang ketiga adalah perencanaan proposal PKN dari riset interdisipliner. Kemudian, mengapa kami mempertimbangkan hal ini, mengingat bahwa banyak masukan yang kami terima, dan ketika kami pertimbangkan, maka kami putuskan untuk 3 tugas ini sebagai indikator kelulusan teman-teman. Dan ini tidak bisa diganggu-gugat lagi ya teman-teman, jadi mohon untuk kerjasamanya teman-teman mengumpulkan tugas ini. Mengapa kami pertahankan? Yang pertama adalah deskripsi tugas, kami rasa bahwa teman-teman hanya cukup menjawab pertanyaan yang disediakan oleh Departemen HRD. Jadi kami rasa itu tidak begitu berat, karena itu secara personal, teman-teman tinggal jawab apa yang teman-teman alami lewat pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Kemudian yang kedua, kenapa kami perencanaan wirausaha tetap kami pertahankan? Yang pertama adalah alasannya karena itu bersifat kelompok. Satu kelompok itu terdiri sekitar 18-20 orang. Jadi mengambil dari kelompok teman-teman mentoring. Jadi kan US ini ada 20 tim atau 20 kelompok. Jadi nanti akan ada 20 perencanaan wirausaha yang teman-teman ajukan. Nah, itu kami tetap pertahankan karena kami rasa bahwa itu bersifat kelompok. Jadi tidak ada lagi istilah terbebani, karena itu sama-sama berpikir bersama, menyelesaikan tugasnya 20 orang bersama itu. Jadi kami rasa itu tetap kami pertahankan. Kemudian tugas yang ketiga adalah terkait perencanaan proposal PKM. Nah, itu sifatnya kan kelompok, 4-5 orang ya, teman-teman. Itu sifatnya kelompok 4-5 orang, dan kelompok itu dibentuk dari kelompok-kelompok yang ada di mentoring. Jadi misalnya kelompok 1. Nah, kelompok 1 ini dibuat kelompok mini menjadi 4-5 kelompok untuk membuat PKM. Nah, itu juga kami pertimbangkan dan kami tetap pertahankan. Alasannya yang pertama, deadline-nya cukup panjang, sekitar seminggu. Ya. Kemudian yang kedua adalah sifatnya kelompok, jadi teman-teman tidak pusing sendiri. Ya. Itu tidak pusing sendiri, teman-teman bisa berdiskusi dengan temannya. Kemudian yang ketiga adalah ini hanya berbentuk perencanaan, tidak berbentuk proposal PKM yang murni benar-benar. Karena kalau teman-teman dibuat aslinya itu sangat pusing sekali dan lumayan ribet. Sehingga kami meringankan beban teman-teman, memfasilitasi teman-teman dengan membuat format yang sederhana, tapi kami rasa itu penting. Nah, gitu teman-teman. Jadi kami pertahankan 3 tugas itu dengan mempertimbangkan beberapa poin-poin atas masukan daripada teman-teman dan juga diskusi dengan pengurus. Jadi tetap kami pertimbangkan itu. Nah, kami rasa bahwa semoga atas keringanan tugas ini, jadi atas keringanan tugas ini teman-teman mampu dan bersedia gitu. Jika memang teman-teman siap untuk menjadi bagian dari keluarga besar UKM Trust, maka ayo kita sama-sama belajar di sini gitu ya. Memperjuangkan apa yang harus kita perjuangkan. Nah, tugas ini sebagai jalur gitu, sebagai indikator kelulusan teman-teman untuk menjadi bagian dari keluarga besar UKM Trust. Keluhan-keluhan daripada teman-teman kami tampung dan juga kami diskusikan. Nah, kemudian teman-teman jangan merasa capek sendiri, teman-teman jangan merasa pusing sendiri. Nah, teman-teman coba diskusikan dengan mentornya masing-masing. Manfaatkan mentor teman-teman semua, ajak diskusi mentornya, kemudian curahkan apa yang teman-teman kendalakan. Jadi jangan sampai teman-teman ngerasa pusing sendiri di luar daripada aktivitas perkuliahan yang sangat padat. Gitu ya. Jadi mohon untuk diskusi dengan mentornya. Jangan sampai kalian pusing sendiri. Kami tidak ingin dapat kabar kembali, kalian terbebani kembali gitu misalnya. Nah, jadi teman-teman mohon untuk diskusikan dengan mentornya. Hal-hal yang menjadi kesulitan teman-teman silahkan minta bantuan kepada mentor.
Jadi berdayakan mentornya, diskusikan dengan mentornya. Dan kalian tetap bisa mengerjakan tugas gitu ya teman-teman. Semoga keringanan ini membuat teman-teman tetap semangat dan juga selalu kesehatan oleh teman-teman semua ya. Dan terkait tugas screen media tadi sudah disampaikan ya oleh Kak Putri bahwa tidak wajib teman-teman yang bersedia dan ingin dan sudah mahir di bidang desain dipersilahkan untuk mencoba, kemudian silahkan dibuat dan ikuti format yang ada karena kita kompetisikan nanti yang terpilih oleh juri nanti akan mendapatkan reward di akhir acara gitu ya teman-teman. Nah dari saya cukup sekian ya. Semangat terus. Apapun kendalanya silakan diskusikan dengan mentornya. Oke, saya kembalikan kepada acara. Terima kasih ya teman-teman, tetap semangat. Oke, silakan Kak Afi. Mungkin ada games ya teman-teman. Sebentar games, ada games. Oke, Kang Udin, makasih Kak Afi, ya. games jadi gak? Oke. Jadi. Bentar ya, teman. Kakak Ian bisa share screen, tolong. Wah, keluar. Bentar ya, teman. Nanti teman-teman, rules game-nya itu kita bakalan nampilin gambar kan, teman-teman, di layar. Nanti teman-teman jawab di kolom komentar. Jawabnya cepet-cepet ya, guys. Terus nanti kalau mau minta clue, bisa langsung open mic. Kak, clue-nya apa gitu ya? Sebentar, guys. Room-nya hilang. Papu cantik tuh. PD ini bisa mutar lagu nggak? Biar agak musik-musik India gitu mungkin. Karena aku orang Padang. Bentar ya, teman. Yang udah niatan pengen menang nih, mana tadi tuh suaranya? Yang nanya-nanya games terus tuh. Harus menang ya, guys. Udah masuk belum? Ya. Kakak-kakak panitia boleh minta tolong join ya. Kita tunggu sampai jam berapa nih, guys? Kita tunggu sampai 5 menit lagi ya, guys. Boleh kakak-kakak panitia join dulu. Septian, tolong share screen ya, kakak. Jadi teman-teman nanti bakalan ada gambar. Kita bakalan dari soal. Gambar kan bentuk tempe. Tempe itu kayak gimana? Nanti teman-teman tebak itu tempe atau wortel kayak gitu. Kayak gitu ya gamesnya teman-teman. Ngerti nggak teman-teman? Acara anjir pergi. Teman-teman bisa dipahami. Kak, mau nanya Kak, Maaf juga Kak, bisa diulangi? Oke, jadi lagunya bisa tolong ditampilkan teman. Ulangi lagi. Alfian lagunya kecilin aja ya Kak. Oke, jadi gini teman. Nanti bakalan itu setiap orang yang ada di room ini dikasih clue buat menebak kayak anak SD gitu guys. Nanti clue kita suruh nebak jawabannya. Yang tahu tuh cuma si pemain itu. Misalnya dia disuruh gambar monyet. Nah, jadi yang tahu tuh cuma si pemain itu tahu tebak kuda misalnya. Tapi si pemainnya gambar itu dia mungkin gambar kan atau tidak. Oke, suara Kak Afinya terputus-putus. Coba saya luruskan ya. Bisa dipahami tidak, teman-teman? Kurang, Kak. Kurang, Kak.
Oke, gini. Jadi nanti saya meluruskan ya. Jadi nanti yang memiliki games ini nih sebagai pengontornya akan memunculkan gambar. Jadi nanti dia yang mengontrol si games ini akan menggambar. Nanti teman-teman cukup tebak gambar apa itu namanya. Nah, silakan jawabannya di room chat. Misalnya nanti yang membuat gambarnya ini menggambar tas. Nah, teman-teman apakah itu benar tas atau apa gitu. Nah, jadi jawab nanti di room chat. Masih paham tidak? Paham, Kak. Paham. Jadi kita tebak gambar. Yuk dimulai yuk. Paham, Kak. Oke. Teman-teman siap-siap di room chat ya. Nanti kalau minta clue boleh minta clue. Oke, saya mulai ya dari saya. Jadi nggak harus join ke gamenya. Enggak, jadi kalian jawabnya di kolom chat ya, teman. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Ayo tebak guys, itu apa? Langsung jawab di kolom komentar. Hah, ya benar. Benar ya, teman. Nah, selanjutnya. Benar-benar, kalian benar, teman. Pohon beringin. Spesifik sekali, teman. Ya, jadi benar ya, teman. Pertama tadi siapa tuh? Teman-teman panitia ya. Siapa yang tadi jawab? Jawabnya Ini lagunya paling asik nih. aku Oh, di mor ginjal. Ayo apa itu ayo. Hidung. Hidung. Di kolom chat ya. Ayo apa itu? Itu tuh skibot apa sih yang kaki itu tuh? Skateboard. Ya itu. Skateboard ya kayaknya. Udah oleh. Ada yang jawab udah oleh deh kayaknya. Rafli. Hidung itu hidung. Tahu hidung kan sih? Kayaknya hidung. Hidung kan bener. Orang marah. Topeng ini mah topeng. Oh, tete. Alfian. Apa itu? Tawa. Ya. Apa itu? Apa coba itu? Tertawa, ya Allah. Tertawa sama. Oh, tertawa.
Nanti bisa dikasih clue, teman. Ini yang jawab tertawa bohong sekali ya, guys. Kita sudah menjawab duluan. Hebat, cenah. Kayak orang marah. Iya nih, Teh Anis. Kok kayak orang marah sih? Sahayo, bagiannya Sahayo nih siapa, Saha? Astagfirullahaladzim, garis. Iya guys, ada Isya. Perahu. Berlayar kali. Perahu. Nelayan deh sepertinya. Lagi nangkep ikan. Nelayan. Nelayan, Nelayan teman. kecebur. Nelayan kecebur itu. Siapa nih, Ren? Ada apa, Anissa? Perahu tenggelam, Moana. Astagfirullahaladzim, laut, berenang, tenggelam, laut, berlayar. Kasih clue dong. Boleh nih kita kasih clue ya, teman. Nelayan berjalan di atas air. Kakak yang kakak sudah benar. Nelayan nangkep ikan. Ada gambar apa itu? Tenggelamkan samudera pantai. Bajak laut. Tenggelamkan. Makin hari makin jawabannya aneh-aneh ya, teman. Mancing. Segitiga bermuda nih siapa nih segitiga bermuda? Dina nih, astagfirullah. Nelayan. Oh ya guys, azan Isya guys. Sana cepet ya udah Isya. Iya. Itu tangga. Tanya. Nama lainnya tangga. Temen tangga. Ini ya, clue-nya adalah buat bukan tangga guys. Iya, lift, bener nih yang jawab lift. Bener yang jawab lift ya. Jawabannya lift guys. Pin. Ya benar yang jawab lift tadi siapa nih? Eka. Benar. Enggak, hampir benar lift, hampir benar. Oh ya teman-teman. Ya sudah yuk, nggak apa-apa. Azan. Gimana acara gamenya sudah kan? Sudah Kang. Aul bisa tutup soalnya lagi azan. Azan Isya. Oke. Silakan teman-teman yang bertugas untuk ini kirim presensi. Teman-teman sambil isi ya presensinya. Gimana gamesnya, seru nggak? Seru banget. Ada yang nunggu-nunggu games ya dari kemarin. Ngakak. Ayo gimana Kak Aul? Teman-teman silakan isi presensi ya. Baik, berhubung. Aul bagiannya. Baik, bagaimana Yes. teman-teman? Gamenya seru nggak? Seru, Kak. Baik, demikianlah berhubung waktunya sudah habis. Demikianlah materi hari ini. Saya Aulia Nur selaku moderator. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya mohon undur diri.
Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan teman-teman isi link presensinya, kemudian boleh keluar ya, boleh leave. Terima kasih teman-teman untuk hari ini. Jangan lupa kita ketemu minggu depan. Semangat semuanya. Minggu depan ada wisuda online. Terima kasih juga, Kak. Iya, terima kasih ya teman-teman. Terima kasih, Kak. Semuanya. Halo Intan. Iya, sama-sama. Gak apa-apa, langsung peserta langsung bisa keluar ya. Sampai ketemu minggu depan, wisuda online. Di Serang udah maghrib ya? Bentar lagi. Biasanya kalau di Serang tuh 17.40 deh, atau berapa gitu.